Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda kumaha damang wilujeng tepang desa Abi Rifano Apia di channel YouTube Rifano Apia. Oke, dina dinten ayeuna abi hoyong sharing deui ka Baraya Sunda perkawis bahasa Sunda, tapi abi hoyong ngamutan deui ka sadayana Baraya Sunda bahwa abi di dieu sanes ahli bahasa Sunda atau napi ahli budaya Sunda. Abi mah saukur masyarakat Sunda biasa anu hoyong ngamumule bahasa Sunda gitu. Good job. Soalna ayeuna mah bahasa Sunda teh tos kakikis ku zaman gitu. Oke, sateuacan lanjut kana videona tong hilap di subscribe heula, diteken heula anu warna beureumna nya di subscribe. Oke, pamisa ya videona tong hilap di like, sok dihurungkeun loncengna janten supados aranjeun kangge notifikasi pami abi ngadamel video enggal. Oke, langsung lanjut we kana videona. Nah, oke, jadi sekarang aku bakalan sharing tentang penyebutan huruf E dalam bahasa Sunda. Penyebutan huruf E itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada E, ada E, sama ada E. Jadi ada E yang biasa sama ada E yang lebih dalam gitu penyebutannya, kayak sendawa gitu ya. Jadi ada E gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu salah menyebutkan huruf E itu ya, kalau misalnya kalian mau nyebutin E malah nyebutin E, nanti bakalan jadi salah arti. Soalnya memang banyak sekali kata-kata dalam bahasa Sunda, kalau misalnya disebutinnya salah, kalau misalnya huruf E-nya itu disebutinnya salah, nanti bakalan salah arti. Contohnya, ada lebet sama ada lebet. Nah, bedanya kalau lebet mah masuk gitu ya. Mangga lebet. Nah, itu namanya masuk gitu. Jadi nyuruh orang lain buat masuk, misalnya masuk ke rumah, masuk ke kelas, masuk ke masjid. Nah, gitu. Kalau lebet itu rimbun. Jadi misalnya ada pohon mangga, itu pohon mangganya lagi berbuah banyak, suka bilang kayak gini, "Ulu itu tangkal buah meni lebet." Nah, jadi lebet itu lebih ke rimbun atau banyak banget buahnya gitu. Misalnya pohon cabe, tangkal cabe meni lebet gitunya hayang metik. Nah, lebet itu lebih ke pohon-pohon yang lagi berbuah ya, berbuah banyak, jadi musimnya gitu. Itu salah satu contoh kalau misalnya kalian salah nih nyebutin huruf E-nya. Misalnya kalian mau nyuruh masuk orang tapi kalian marah nyebut huruf E gitu ya. Jadi mangga lebet banyak merenang gitu ya. Jadi naon mangga lebet buah lebet. Jadi bukannya, jadi memang seharusnya itu mangga lebet. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu di Sunda terus kalian salah ngomongin huruf E sama E, nanti kesananya bakalan emang salah arti banget kan, soalnya kan jauh banget ya dari rimbun ke masuk gitu ya. Nah, terus contoh yang kedua itu ada angen, ada angen sama angen. Nah, angen itu ulu hati. Jadi kalau misalnya cewek-cewek nih ya, kalau misalnya mau dapat bulanan, mau halangan, itu pasti sakit ulu hati. Suka bilang gini kalau orang Sunda, "Duh mending nyeri angen pisan." Nah, nyeri angen itu jadi sakit ulu hati. Nah, kalau misalnya angen itu sayur yang berkuah. Ngerti nggak sih? Jadi ya sayur biasa yang berkuah gitu. Misalnya sayur kacang, itu disebutnya angen kacang gitu. Kan eta rek nyeun angen kacang. Nah, jadi itu teh mau bikin sayur kacang, jadi kacang yang emang kuahnya banyak gitu ya, sayur gitu. Ngerti kali ya? Nah, jadi gitu guys, kalau misalnya salah nyebutin ya, padahal cuma beda huruf U aja ya. Kalau E itu nggak pakai U, kalau E itu pakai U. Jadi kalau salah satu huruf U nggak pakai U, nanti kesananya salah. Jadi lama misalnya, "Aduh meni nyeri angen," namanya sayur nyerinya. Jadi memang harus bener-bener gitu. Kalau misalnya aduh meni nyeri angen itu emang ulu hati, mun angen itu sayur. Jadi nggak boleh ketukar. Nah, terus yang ketiga itu ada yang namanya hideng jeung hideung. Tah ieu mun salah ieu picilakaeun ya. Jadi kalau misalnya kalian salah nyebutin hideung jeung hideng, kalian bisa gelut sama ibu-ibu, kalian bisa berantem sama ibu-ibu. Karena apa? Karena hideng itu artinya, hideng yang nggak pakai U itu artinya rajin, ngerti. Nah, kalau hideng itu nih warna hitam
kulitnya hidung. Nah itu kulitnya warna hitam gitu. Nah kalau sekalian salah nyebutin ya, kalian bisa langsung gulat sama ibu-ibunya kali ya. Soalnya gini, di Sunda itu memang suka ada pujian buat anak kecil. Orang-orang itu suka bilang, aduh budakna meni hidungnya ditinggalkan sorangan teh. Jadi anak kecilnya teh ngerti gitu, nggak rewel gitu walaupun ditinggal nyuci sama ibunya, misalnya ditinggal masak. Jadi ibu budak teh meni hidungnya resep gitu, soleh. Nah jadi hidung itu ngerti, rajin gitu, jadi dia teh nggak rewel gitu. Nah terus kalau hidung itu hitam gitu, dari warna kulit, warna apapun, pokoknya hidung itu artinya hitam. Nah coba bayangin kalau kalian ya ke Bandung, terus kalian punya ponakan orang Sunda, tiba-tiba kalian bilang gini, aduh anaknya meni hidung, meni resep. Kalian bakalan langsung bulat sama ibu-ibunya, mbak aing bodas-bodas kayak disebut hidung. Nah jadi kalian itu harus hati-hati banget sama penggunaan huruf E sama huruf E gitu. Jadi kalau hidung itu rajin ya guys, kalau hidung itu hitam gitu. Jadi kalau kalian ketemu sama emak-emak, jangan bilang kalau anaknya itu hidung, tapi bilang anaknya itu hidung. Nah terus nih yang berikutnya nih makin seru nih, kalau kalian salah, yang nomor 4 itu kalau kalian salah, itu kalian bisa dimusuhin sama semua orang Sunda pokoknya. Yang keempat itu ada eneng sama ada eneng. Nah ini tuh berbanding terbalik banget ya. Walaupun cuma beda eneng, jadi cuma beda yang awalnya aja, tapi ini tuh artinya itu jauh banget. Kalau eneng itu artinya anak kerbau. Nah kalau emeng itu artinya gadis masih muda, remaja gitu. Itu biasanya disebut neng. Karena orang Sunda itu kan kalian pasti tahu nih, kalau misalnya orang Sunda kalau anak kecil perempuan dipanggilnya neng. Nah kalau eneng itu anak kerbau. Jadi kalau kalian salah sebut, itu kasih eneng atau pangmulikeun tarasi. Kemudian ya Allah, menikah cida sebut eneng ke aing cenah. Karena eneng itu memang anak kerbau gitu loh guys. Kalau neng itu baru anak gadis yang masih belia gitu, remaja gitu. Terus si neng menigelis, nah itu baru sopan namanya. Tapi kalau misalnya bilangnya kayak gini, aduh si eneng menigelis, mungkin kalian bakalan langsung dimusuhin sama seluruh orang Sunda ya guys. Karena eneng itu artinya anak kerbau. Jadi eneng itu artinya anak kerbau. Nah kalau eneng itu baru kata panggilan untuk anak remaja, khususnya untuk perempuan ya, karena kalau laki-laki biasanya dipanggilnya ujang. Nah terus kata-kata yang kelima itu ada enteng sama ada enteng. Nah enteng sama enteng itu sebenarnya beda huruf keduanya ya kan. Enteng itu sama kalau enteng itu sama e. Jadi kalau misalnya enteng itu artinya mudah, gampang, ringan. Nah kalau enteng itu cermin yang biasa kita pakai ngaca gitu. Nah contoh kata enteng itu aduh iya nih hasilnya matematika enteng eta mah. Nah biasanya kayak gitu. Nah kalau misalnya enteng itu cermin, mana enteng cing rek ngaca. Nah biasanya gitu. Jadi itu mah beda kedua huruf nya ya, yang ini sama yang ini sama e. Nah terus ada juga yang namanya bener jeung aya oge bener. Nah bener ini artinya betul. Nah kalau bener itu artinya berisi. Jadi contohnya itu kalau di Sunda kan kalau misalnya padi yang udah berisi itu disebutnya itu pare meningges bener gitu. Jadi udah pada berisi. Nah terus contoh kata dari bener mah ya biasa aja. Misalnya kalian ngomong apa, bener pisan gitu, biasanya kayak gitu ya, itu mah bener mah ya artinya betul gitu. Nah terus ada juga yang nggak tahu keberapa ya, aku udah lupa hitungannya, ada teh ada teh. Nah teh itu seperti yang aku udah jelasin di video ini, jadi teh itu kata panggilan buat kakak perempuan di dalam bahasa Sunda. Nah kalau teh itu kayak kata apa ya, kekecewaan gitu. Jadi kalau orang Sunda tuh kecewa suka bilang tuh maneh mah nah suka gitu. Kalau teh itu memang kata panggilan untuk kakak perempuan, kayak aku dipanggil teteh sama adik aku.
Nah kalau teh itu kayak menandakan sebuah kekecewaan gitu. Teh ari maneh berbuk, teh ari maneh nih naon gitu misalnya teh. Teh ari maneh. Nah gitu. Jadi memang teh sama teh itu berbeda. Kalian kalau misalnya mau panggil kakak orang di atas kalian jangan panggil teteh, nggak boleh ya, kalian panggilnya teteh, soalnya itu beda. Teteh sama teh gitu, teh sama teh itu beda. Oke, gitu aja Beraya Sunda buat kali ini. Jadi aku tuh emang mau sharing-sharing aja tentang perbedaan huruf e sama e. Jadi memang kalian tuh harus berhati-hati banget dalam penggunaan huruf e sama e. Soalnya kalau misalnya kalian salah ya nanti ya tadi teh gitu, nanti bakalan jadi salah arti atau bisa salah paham gitu loh. Tapi orang Sunda mah insya Allah bagus. Jadi lamun orang luar baru datang ke Sunda terus salah ngomong, misalnya bilang anaknya hidung, insya Allah bakal dimengerti kalau kalian bukan, berarti kalian bukan orang Sunda. Tapi itu Baraya, pokoknya hatur nuhun pisan kalau masih tetap setia sama aku ya. Hapunten Nabi memang jarang upload soalnya ayeuna mah rada sesah gitu waktosna. Janten rada-rada seur alfa gitu tah. Oke, hatur nuhun pisan kasadayana nutus nyakseni. Terima kasih, hatur thank you. Mugi arurang tiasa petepang dirina sanes waktu sareng mugi arurang dina kaayaan sehat walafiat wae, amin. Oke, assalamualaikum, nuhun.